Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdil Studianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri seperti psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi, coaching, neuro-linguistic programming, logoterapi atau apapun yang bisa kita bahas secara online. Kali ini saya ingin bahas tentang sebuah kajian mengapa seseorang tidak mau dihipnotis. Karena memang itu ranah dunia saya sebagai profesional, jadi kita cari dan kita bahas kenapa ada orang yang tidak mau dihipnotis. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika memang kajian ini bermanfaat untuk pengayaan diri Anda. Kita mulai ya dengan judul mengapa seseorang tidak mau dihipnotis. Kita pelajari dulu apa itu hipnosis. Seperti biasa, hipnotis adalah keadaan seperti tidur. Dalam kajian hipnosis dikenal dengan terjadi perubahan gelombang otak, perubahan gelombang otak alfa dan perubahan gelombang otak theta. Dan dalam keadaan gelombang otak ini, informasi dapat meningkatkan sugestibilitas karena orang sangat rileks sehingga dia bisa fokus dan siap menerima sugesti. Pertama, keadaan seperti tidur, bukan tidur ya, karena kalau tidur tentu panca indera seseorang tidak bisa lagi menerima informasi. Yang kedua tadi, peningkatan sugesti. Selama seseorang masuk ke dalam kondisi hipnotis gitu ya, dia nggak kritis lagi. Si kritis sudah boleh istirahat dan mereka juga bisa dipandu imajinasinya oleh saat hipnotis. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam kondisi yang rileks banget, sugesti bisa diterima dengan baik. Selanjutnya adalah relaksasi dan fokus. Proses hipnosis melibatkan agar seseorang bisa dibimbing imajinasinya oleh seorang hipnotis. Dalam keadaan ini, visualisasi dan imajinasi dipandu sehingga membuat menjadi sebuah jalur dalam pikiran seseorang. Hipnotis adalah keadaan yang unik yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti terapi, pengembangan diri, atau hiburan. Namun penting untuk dipahami bahwa subjek tetap memegang kendali dan tidak dapat dipaksa melakukan apapun yang berdatangan dengan keinginannya, moralitasnya, dan nilai-nilai yang ada pada seseorang. Lalu kita bahas lagi nih mitos tentang hipnotis. Ada yang mengatakan penghipnotis tidak dapat mengendalikan pikiran subjek. Ya, ini jelas sekali. Kita tidak dapat memaksa atau membuat subjek sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita nggak bisa paksa. Yang kedua adalah hipnotis bukanlah pengendalian pikiran. Ya benar, kita nggak bisa mengendalikan pikiran seorang, tapi kita bisa mempengaruhi sehingga informasi yang kita sampaikan, sugesti yang kita sampaikan menjadi pertimbangan untuk seseorang memutuskan sesuatu. Lalu subjek tidak bisa dibuat untuk membuka rahasia. Ya, karena dalam keadaan hipnosis orang masih bisa menyembunyikan rahasia terdalamnya. Jadi tetap bisa punya rahasia. Hipnotis adalah alat yang aman, yang cukup efektif bila digunakan dengan benar. Ini tidak melibatkan pengendalian pikiran atau kemampuan untuk memaksa seseorang bertindak di luar keinginan. Jadi nggak bisa ya. Lalu kenapa sih alasan seseorang menolak untuk dihipnosis? Yang pertama adalah mereka takut kehilangan kendali. Tayangan televisi atau referensi-referensi yang mereka baca tentang hipnotis membuat orang meyakini bahwa kalau aku nanti dihipnotis aku takut kehilangan kendali. Tidak sebenarnya, tapi dipengaruhi. Meskipun dia sebenarnya masih bisa untuk menolak. Hanya saja jika sugesti itu kuat bisa membajak logika seseorang. Kurangnya kepercayaan kepada penghipnotis bisa juga nih. Itulah mengapa ada orang gampang dihipnotis karena dia sudah akrab dengan si penghipnotisnya. Jadi kalau orang nggak akrab gitu ya, nggak percaya, tentu saja tidak bisa. Khawatir tentang keamanan tadi, takut diapa-apain gitu ya, itu pasti terjadi. Mengatasi masalahnya dengan membangun kepercayaan, dan klien dalam tema terapeutik dapat membantu meringankan keraguan mereka dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan sesi hipnosis. Jadi untuk bisa melakukan hipnosis, entah itu terapi berbasis energi, entah itu terapi berbasis psikoterapi, tetap perlu ada kepercayaan. Sama dalam hipnosis jalanan juga, karena orang terlalu terpercaya, bisa jadi percaya karena rasa takut ataupun rasa senang atau tertarik pada seseorang sehingga mudah dipengaruhi. Hipnosis membutuhkan partisipasi sukarela dari subjek ya. Tanpa persetujuan, proses tersebut tidak etis
dan berpotensi membahayakan. Jadi semua bentuk hipnotis adalah self hipnotis. Nah, peran penghipnotis apa sih? Seorang penghipnotis yang terampil harus selalu menghormati batasan subjek dan tidak pernah mencoba menghipnotis seseorang di luar keinginannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan keamanan dan kenyamanan subjek sepanjang sesi hipnotis atau hipnoterapi, ya, dalam pemanfaatan untuk terapi. Lalu, apa saja alternatif lain untuk bisa memandu seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis? Yang pertama adalah relaksasi progresif. Orang dipandu imajinasinya, tubuhnya seakan-akan rileks. Yang kedua adalah meditasi dan mindfulness. Ini juga bisa. Lalu yang ketiga adalah latihan pernapasan dalam. Yang keempat, imajinasi terpandu atau guided imagery, sampai yoga dan tai chi. Nah, keadaan ini adalah keadaan di mana orang mengalami perubahan gelombang otak tadi dari beta, alfa ke theta. Di alfa dan dari theta adalah momen orang siap dan mau diberikan sugesti atau saran. Jadi selain teknik-teknik dasar yang ada di lapangan sana gitu ya, ini juga bisa memandu seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosa. Lalu bagaimana cara mengatasi resistensi terhadap hipnosis? Yang pertama adalah edukasi diri Anda sendiri, atau jika memang pemanfaatannya buat terapi, ya edukasilah si klien, si subjek itu. Apa sih manfaatnya, apa tujuannya, bagaimana caranya. Kita mengenal dengan nama hipnoedukasi. Lalu pahami prosesnya, bahwa ada prosedur baku, ada protokoler baku, entah itu dalam motivasi, pengembangan diri, terapi, ada prosesnya. Bangun kepercayaan kalau memang Anda sebagai penghipnotis atau memang Anda sebagai subjek, bahwa tujuan dari proses hipnoterapi yang diberikan bermanfaat. Lalu mengatasi ketakutan dengan cara menyadari bahwa saya punya kendali kontrol terhadap diri saya sendiri kalau Anda sebagai klien dari hipnosis untuk terapi, sampai pelajari manfaatnya. Bentar enggak sih gitu ya kan, apa sih yang bisa diberikan oleh hipnosis? Sudah banyak kajiannya, sudah banyak literasinya dan penelitiannya, silakan dibaca. Nah, ada beberapa kode etik untuk para praktisi tentunya gitu. Yang pertama adalah jika dalam sesi hipnoterapi tentu perlu ada informed consent, yang tujuannya adalah penjelasan dan persetujuan. Jadi klien setuju nih kerjasama dengan si terapis. Yang kedua adalah menghargai otonomi. Ada batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh hipnoterapis kepada Anda, jadi hargai itu. Yang ketiga adalah psikologi humanistik, memanusiakan seseorang, biarkan mereka menjadi realis gitu ya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengubah cara pandang seseorang, bukan, tapi biarkan dia menghadapi kenyataan dengan caranya sendiri, subjek atau klien. Lalu tentu saja bukan untuk kejahatan, meskipun nanti kita akan bahas gitu ya dalam tema-tema selanjutnya, bagaimana fenomena hipnosis untuk kejahatan. Kesimpulannya adalah hipnosis adalah keadaan alamiah dan natural yang bisa terjadi pada siapa saja. Keadaan ini dimanfaatkan untuk program ulang pikiran atau mempengaruhi pola pikir seseorang. Penolakan terhadap hipnosis seringkali terjadi karena belum adanya keakraban atau keterhubungan antara hipnotis dan subjek. Dalam sesi hipnoterapi, kerjasama antara terapis dan subjek adalah penting untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan oleh klien. Oke, itu penjelasan sederhana kenapa seseorang tidak mau dihipnotis. Semoga bermanfaat. Silahkan share channel YouTube ini tentunya dengan tema-tema pemberdayaan dirinya. Terima kasih dari saya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan share sebagai bahan edukasi kepada masyarakat tentang tujuan dari hipnosis. Sekian dari saya, Yusdil Asutrianto. Wassalam.